Jadi mau jate mah di Tuhan tak mau jate mah kita sahabat di perkasa kekuatan yang yon atas kepada kami di dalam hari itu kami pada setirah cuma di dalam baik doa dan cuma pikir berlaga kami atas di dalam baik doa untuk pahami simpan ada terjuru kami raja nabi bagi umur setan bagi rumah sikap nabi untuk pahami raja nabi nasbar raja bagaimana mah Mengawat tutuhat panding labasa akas di partikiano di manakok ni mananayon asino kolong ni rohanano na padung bisa di persawata di manungkot yano ima dinalaw mabuhay ulota di sakap ni anak kota dinalaw mabuka pasari peron na iba raja namin tulang nabuju di na mabuhay ulota kung kacay sanga ko hamu raja namin di sokupatu pahami do tudu-tudu ni si pangano turu-turu ni pabuhay asabi atau mardali subiak kasangkap do akare tanata di bagasan dari hide masuk ni anak kota sok ni nanai bapak ada penakok di anak kota raja nami tulang nabuju modutuk sono penabu tarpatu pahami so didok nina dua-dua titik mas markop pa orang kolak pangarahuna
upami lasmar wali raja hindi ko itu hatta ma ko pasu-pasuna. Boleh baca kami. Mau lihat manitu fakta di persaurat taraf ibadah di bagasan Bukwas Niroha di bagasan hadi pasok doha muna among guru nami narap do kuduran muna saat tu ingan namion inagaw ko magbuhay lota jala di pasahat kamuna do Tuhani sa masikap ni tunong-tunong di sipangan dalam muna maatong na pasangat ko kami di manuguton, di pagnakok ni Matangyari, di Arinauli, di tao para siyanon. Ima buhay lot talita asa buhama atong nauli buhama nalinggan. Jala di partikyano pasahaton namin atong ima sikat ni dekke si mudurudur asa mudurudur maatong kamuna duduk dapot bersuluari jada turuak kamu nadapo japalan naromat dekke si kiyo-kiyo ioma to panggabia parhorasan manak dia hamat to mangalakatu sibat to kamu nadapo parsau hikmat itu hikmat di mana sekopa golang-golang pangarahok na semua ni pinabuhi ko pahami ko katari batamat to napasahan to pasuk-pasuna dekke saha sa sulu saha matobaktean upa saat habi sikap ni dekke si mudurur tu hamuna asa sahat ma atau penggabian sahat ma atau tukar matu mau lihat mas kita ya. Tuhan memberkati pasal Minggu dan kasih berdoa mengotong mengiring jalan mengarunikan hidupku dan Tuhan Ina nama Jepang Agung dapat pelaku keluarga iman keluarga besar untung langsung kami tak gulung iman melawan jauh masuk biar nangkop gulung dari Tuhan pos kami di hari sedario kita lawan juga sebelum yang lawan jauh masuk tuh sebelum nama satu nami Sako nama leroi jalan mengalir dulu jalan mengalir dan nauli dari tingkat lawan sangat pengkuat yang di Tuhan pos mengalir di Tuhan kunci genom sidan genom iman langsung lawan jalur pasangan Tuhan dari iman semar tuasi di ruang Tuhan pos mana masuk masih kunang makro masuk asal membantu ulang tahu kami memuji pasangan pengkuat mengalir asih malam Tuhan. Amin. Amin. Jadi nasi kopa pulang-pulang para belum semua pindah dulu di batu mana ada di saya di pasal tuan kama pas-pasuna masih warna kita. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu.
akan mencintaimu selamanya, selamanya. Aku juga mencintaimu selamanya, selamanya. Kasih Yesus menyatukan kita. Bahagia kepada ibu mempelai, orang tua, saksi, dan yang hadir pada saat ini untuk menyaksikan pencopotan perkawinan antara saudara Tigor Hamunangan dengan saudari Arini Gabriela Rebecca Margareta. Untuk itu saya bacakan dulu data dan mempelai pilihannya. Saudara Tigor Hamunangan benar? Iya. Lahir di Jakarta 19 Juni 1996, agama Kristen, pekerjaannya pegawai swasta. Iya. Baiklah, sebelumnya pernah menikah atau belum? Sebelumnya pernah menikah atau belum? Putra dari Bapak Raja Bumbunan Paku Bolon dengan Ibu Dede Fatima. Benar, Bapak Ibu dua-duanya masih ada? Dua-duanya nggak ada. Disaksikan Bapak Samrik Pahimpunan. Untuk wanitanya, saudari Arini Gabriela Rebecca Margareta. Benar. Lahir di Jakarta 3 Juli 1996, agama Kristen, pekerjaannya perawat. Setelah sebelumnya pernah menikah, kenapa? Putri dari Bapak Abdine Alwiltom dengan ibu orang tua Nurul. Saya disaksikan Bapak Eri Alwiltom. Iya. Baiklah, dari yang perlu diingat dan diketahui dan kedemukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal yang pertama, perkawinan yang lekatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal yang kedua ayat 1, perkawinan adalah sah apabila telah lakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat yang kedua, setiap perkawinan itu harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sah suatu perkawinan itu adalah sah secara agama dan sah secara hukum. Pada pasal yang ketiga, pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Adapun hak dan kedudukan suami istri diatur dalam pasal yang selanjutnya. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun harta kekayaan yang nantinya diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Benar ya? Baiklah, kepada saudara bersama silakan menandatangani buku akta perkawinannya. Maka pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2024, mencatatkan perkawinan antara saudara Tigor Hamunangan dengan saudari Arini Gabriela Rebecca Margareta. Di hadapan kedua saksinya, saksi pertama Bapak Samrik Pahimpunan, saksi kedua Bapak Eri Alwiltom. Secara hukum kami catatkan perkawinannya dan kami nyatakan sah sebagai suami istri. Bapak kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapak. Di hari yang indah ini Bapak, Kau berikan kepada kami secara khusus di keluarga anak Untung dan Amu Takubul
memberangkatkan anak-anak kami Igor dan Arini untuk pelayanan acara pesta adat adalah tangan juga. Dan kiranya Engkau selalu menjaga pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampun atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pengantin dan semua para lalu akan memasuki ruang gereja, ruang ibadah kita. Oleh karena itu, kepada semua jemaat, kami minta berdiri di tempat masing-masing. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Persilakan. Terima
istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan hari yang baik, cuaca yang baik. Kita boleh menyertai putra putri kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui pemberkatan nikah hari ini. Terutama saudara berdua Tigor dan hari ini harus bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhanlah yang mempersatukan kalian berdua dalam ikatan pernikahan hari ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan bagi dia seorang penolong yang sepadan. Artinya bahwa sejak penciptaan Tuhan telah merencanakan pernikahan itu untuk Adam. Tuhan berkata, tidak baik kalau laki-laki itu hanya seorang diri saja, maka aku akan menjadikan bagi dia seorang penolong yang sepadan. Lalu Tuhan Allah menjadikan Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan adalah seseorang yang terpenting dalam kehidupan suami atau laki-laki. Jadi hari ini bagi Tigor adalah seseorang yang terpenting. Dan Tuhan Allah memberikan Hawa kepada Adam, dan Adam sangat bergembira, bersukacita. Adam berkata, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulang. Jadi ada sukacita, kebahagiaan. Inilah daging dari daging dan tulang dari tulang. Oleh karena itu, Tigor juga harus bersukacita, bergembira, berbahagia karena telah mendapatkan hari ini menjadi penolong yang sepadan baginya. Dan hari ini adalah pemberian dari Tuhan. Jadi setiap orang Kristen memahami bahwa istri adalah pemberian dari Tuhan. Jadi oleh karena itu, Tigor harus sungguh-sungguh bersukacita, berbahagia, dan mengasihi kepada istri hari ini. Itulah sejak awal Tuhan telah merencanakan pernikahan. Tuhan juga yang menetapkan pernikahan. Tuhan berkata, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Jadi orang yang bersuami istri harus bertekad untuk memelihara pernikahannya langgeng selama-lamanya. Tidak boleh bercerai oleh masalah apapun. Ya, oleh karena itu mulai sekarang harus berkomitmen, ya. Jadi pernikahan itu adalah komitmen secara total untuk setia satu dengan yang lain selama-lamanya sampai kematian memisahkan. Tapi sebagai orang dewasa harus menyelesaikannya sebagai orang dewasa. Jadi jangan meniru-niru pernikahan yang tidak bahagia, ya. Dan tangan kita sekarang ini banyak pernikahan-pernikahan yang tidak bahagia, bahkan berakhir pada perceraian. Bukan saja menimpa saudara-saudara kita yang beragama yang lain, bukan saja menimpa saudara-saudara kita yang bersuku yang lain, tapi justru di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita yang beragama Kristen, saudara-saudara kita yang memiliki adat istiadat yang tinggi luhur, adat Batak. Padahal sebagai orang Batak pun kita telah memiliki kearifan-kearifan lokal, menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan sebagai orang Batak, apalagi sebagai orang Kristen. Lihatlah misalnya bagaimana proses-proses dalam pernikahan orang Batak, ya, mulai martul katanya, ya, ada martul lagi di HKBP sampai menikah dengan melibatkan sejumlah besar orang.
bagaimana penghormatan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita yang sudah berkeluarga, apalagi dalam Kristen. Jadi sebenarnya Kristen Batak itu sudah pokok, tapi mengapa banyak pernikahan-pernikahan yang tidak bahagia yang berakhir pada perceraian? Itu disebabkan karena kurangnya kita memahami makna, maksud dan tujuan Allah dalam pernikahan Kristen. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang selama-lamanya, yang didasarkan pada komitmen secara total. Ya, oleh karena itu mulai sekarang tetapkan dalam hatimu, Tigor, sekali sudah memilih hari ini menjadi istrimu, tetapkan dalam hatimu, inilah istri saya selama-lamanya sampai kematian memisahkan kami. Demikian juga hari ini sekali sudah memilih Tigor menjadi suaminya, tetapkan dalam hatimu, si Tigor inilah suami saya selama-lamanya sampai kematian memisahkan kami. Jadi mulai sekarang kita harus saling mendoakan supaya seperti harapan-harapan kita sebagai orang Batak, asas sahatuna sauma dua, sahatuna baik tahu, kasih tahu kan artinya supaya suntuk umur. Jadi sekali ini harus bicara sama si Tigor, nah, kiranya kita ya panjang umur ya pernikahan kita ya Tigor ya, itu kata hari ini. Demikian juga si Tigor ya, mulai sekarang harus membangun komitmen bersama ya, kejujuran, keikhlasan, itu yang utama ya. Jadi nilai membangun pernikahan itu harus dibangun di atas dasar apa? Cinta kasih ya, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang materi ya. Jadi mencintai pasangan kita bukan karena faktor lahiriah, bukan karena kegantengan, bukan karena kecantikan, walaupun itu juga faktornya, tapi jangan sampai didasarkan pada hal-hal yang lahiriah, artinya yang bisa dilihat. Apakah karena strata sosialnya, strata pendidikannya, kegantengannya, kecantikannya, tapi harus sungguh-sungguh bisa mencintai apa adanya. Itu memang bisa mungkin poin kedua, ketiga, keempat. Tigor juga seperti apa bertanya dalam hati, mengapa saya justru memilih si hari ini menjadi istri saya? Mengapa? Jadi nanti yang terutama harus nilai yang paling tinggi adalah memang saya sungguh-sungguh mengasihi. Nah, jadi jangan sampai nanti cinta kasihnya pudar kalau kegantengan sudah pudar. Jangan sampai cinta kasih pudar karena kecantikan sudah pudar, atau karena dia tidak seperti yang saya kenal dahulu. Di rohaki yang itu udah malani rupa ya, jangan ya karena wajah, kecantikan, kegantengan. Mabia kau mu bagus deh rohak. Saya takut jangan-jangan nanti kamu jadi berubah pikiran. Jadi kalau cinta kasih yang mendalam, yang menjadi alasan motivasi dan sungguh-sungguh bertekad saya harus mencintai dia apa adanya, maka pernikahan itu akan langgeng ke depan. Ya, jadi mulai sekarang harus betul-betul saling mengasihi, sungguh-sungguh. Dalam Alkitab dikatakan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi merobohkan tembok-tembok pemisah. Jadi mulai sekarang kalian berdua harus betul-betul menyatu seperti harapan Tuhan dalam pernikahan, supaya laki-laki meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istri dan menjadi satu daging. Jadi menjadi satu daging ini adalah wujud yang tertinggi ya. Menjadi satu daging ya, karena dua pribadi yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, tapi dalam pernikahan itu harus menjadi satu dan menjadi satu daging. Itulah keunikan daripada pernikahan ya. Mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu dan
satu daging. Apa konsekuensi menjadi satu daging? Tidak ada lagi di sana tembok pemisah, sekat-sekat. Mereka sudah menyatu. Apa yang dirasakan yang satu dirasakan yang lain. Satu menderita, semua menderita. Seperti tubuh kita ini, ujung jari sakit, terluka, semua tubuh kita merasakan. Jadi yang bersuami istri harus bisa sampai seperti kalau Setigor bergembira, si hari ini harus turut bergembira. Si hari ini bergembira, Setigor harus bergembira, dan sebaliknya. Dan itu adalah satu proses yang terus menerus, ya, sampai punya tingkat chemistry yang sama. Itu berproses, ya, jadi saling menerima. Itu artinya mulai sekarang kalian harus menyerahkan seluruhnya kepada pasangan. Itu arti menikah. Menikah artinya menyerahkan seluruhnya kepada pasangannya, baik kelebihan-kelebihannya maupun kekurangan-kekurangannya. Jadi jangan lagi saling menjaga. Ini tak boleh. Ini beruntung. Mungkin bisa satu dua hal berbeda, tapi dalam pernikahan itu harus terus menerus disatukan, saling menyembuhkan diri, menyerahkan seluruhnya, kelebihan-kelebihannya maupun kekurangan-kekurangannya. Jadi tidak ada lagi rahasia-rahasia kalau sudah bersuami istri. Tidak ada lagi sekat, harus betul-betul menyatu. Ya, jangan saling menjaga lagi. Hendaklah kelebihan Setigor mencukupkan kekurangan sehari ini, supaya kelebihan sehari ini mencukupkan kekurangan Setigor, sehingga ada keseimbangan. Ya, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan. Jadi hendaklah kelebihan yang satu mencukupkan kekurangan yang satu, supaya kelebihan yang satu kemudian mencukupkan kekurangan yang satu, sehingga ada keseimbangan. Jadi mencari keseimbangan itu dalam hubungan pernikahan sangat penting. Kiranya kalian diberikan Tuhan berkat-berkat yang melimpah, termasuk keturunan pada waktu ini. Ya, abangnya, Igor, dan hari ini. Jadi oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, bagaimanapun juga bagi kamu berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Wah, luar biasa, ya. Ini kepada Igor, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kata Paulus, adakah seseorang membenci dirinya sendiri? Jawabannya tidak ada. Tapi menjaga, merawat, dan membangun diri sendiri. Jadi Tigor dikatakan Tuhan, cintailah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Bagaimana seperti diri sendiri? Berarti membenci istri pada saat yang sama adalah membenci diri sendiri. Mengasihi istri pada saat yang sama adalah mengasihi diri sendiri. Jadi sebenarnya luar biasa yang bersuami istri ini, indah sekali. Ya. Kalau mulai sekarang sudah mengerti arti daripada menikah itu. Tapi kita betul-betul kita sering membenci pasangan kita. Kita tidak tahu bahwa pada saat yang sama kita membenci diri kita. Jika kita marah kepada pasangan kita, pada saat yang sama sebenarnya kita merusak diri kita sendiri. Makanya dalam perjanjian itu, mengapa kita harus saling menyiksa katanya? Sementara cintamu dan cintaku menyatu. Jadi tidak perlu harus menghajar suami atau istri dengan cara membentak, ya, membenci. Karena pada saat yang sama kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Demikian juga si hari ini, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi duskun akor dan dua. Nanti dalam ibadah agenda ini sudah dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kemarin
Dia rela berkorban untuk manusia dengan menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya. Itu hanya satu poin pengorbanannya. Jadi seorang suami yang baik adalah harus berkorban demi istrinya. Tidak hanya berkorban dari segi materi, tapi semuanya. Jika sehari ini misalnya antar dulu saya ke sana, walaupun pukul 1 malam atau pukul 2 malam, jangan misalnya mana udah naik Grab aja. Jadi tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, jangan dipahami seperti hubungan top down. Ini yang kadang-kadang salah. Kalau suami marah kepada istri selalu ini. Demikian juga sehari ini harus melibatkan diri dengan kelompok marga suaminya menjadi paniaran. Jika kalian gagal memerankan fungsi-fungsinya sebagai hela yang baik, malulah marga kampung. Jika sehari ini tidak mampu memerankan fungsinya sebagai paniaran buruh diraja di marga Abu Golok, malulah marga Buldo. Tapi kalau kalian eksis di tengah-tengah keluarga kalian, nah inilah ini macam luar biasa. Hula-hula pun terhormat bila berhadapan dengan marga besarnya. Ali malu soal waduh itu masih matua, maileman manaka bapak doi foto. Itu malu soal waduh masih matua, tigor maileman keluar. Ya, jadi sekarang kiranya Tuhan memberkati kalian jadi keluarga yang bahagia, saling mencintai, dan semua nanti rangkaian acara adat istiadat di gedung kiranya Tuhan memberkati, lancar dan berakhir dengan damai sejahtera. Swanima di Abu Sudi, para anak Pak Guru, semua masih haulongan, saling mendukung pada pernikahan anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh
hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Tigor Hamonangan Tampuolon. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki hari ini Gabeta Margareta Gultom menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ya. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan hari ini, Gabeta Rebecca Margareta Gultom, yang telah dipilih saudara Tigor Hamonangan Tampuolon menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Tigor Hamonangan Tampuolon menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya meminta saudara berdua berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan mengenai wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara kasih. Tuhan mengangkat wajahnya kepada saudara dan memberikan saudara damai saudara. Waktu kuliah ke Medan naik pesawat, kenal nggak sama pilot pesawat? Tapi yakin dan percaya sama pilot bahwa akan membawa Gaby sampai ke Medan. Apalagi sama abang kita ini, abang Tigor. Gaby harus yakin dan percaya bahwa Tigor akan membawa pesawat baru ini menuju tujuan yang terbaik.
Untuk Tigor, sekarang kamu sebagai pilot sudah mempunyai penumpang, tidak hanya dirimu sendiri. Dan kelak kamu pun akan dipercaya penumpang-penumpang yang lain. Dan sebagai pilot kamu harus punya tanggung jawab nyawa dan jiwa penumpang-penumpang tersebut. Untuk itu sebagai pilot kami sebagai orang tua rohani kalian akan memberikan layaknya sebagai pilot, memberikan kompas, sebuah buku yang berisi kompas dan petunjuk pelaksanaan, bahasa TikTok sekarang tutorial kehidupan. Disinilah bagaimana berkehidupan secara pribadi maupun kalian nanti berkeluarga sebagai orang Kristen. Dan terimalah pemberian kami dengan harapan dan doa Tuhan memberkati keluarga yang baru.
hari ku lalui bersama engkau, kekasih hatiku. Berliku jalan ku lewati bersama engkau, dambaan jiwaku. Walau badai menghadang dan ombak menerjang, namun keyakinanku kau kan selalu ada menopang hidupku. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Yang ku tahu aku pun mengasihimu. Seharusnya ku tahu sejak dari dulu, sehingga ku tak tersesat, dan ku kan bertahan demi cintamu. Beribu hari ku lalui bersama engkau, kekasih hatiku. Berliku jalan